Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Selpa Rahmawati dengan NPM 202151072 akan membahas mengenai artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika mengenai hakikat kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar siswa. Baik, langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai kemampuan koneksi matematis, dan yang kedua itu mengenai kebiasaan belajar siswa, di mana kita akan membahas mengenai pengertian dari kemampuan koneksi matematis dan kebiasaan belajar siswa, kemudian indikator, serta nanti akan ada contoh soal dan angket yang akan kita bahas pada video kali ini. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kemampuan koneksi matematik. Dapat diartikan sebagai kaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koneksi diartikan sebagai hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan atau kegiatan. Nah, dan pengertian matematika menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia, sehingga dapat dikatakan kemampuan koneksi matematis ini bagian dari kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Dapat diartikan sebagai keterkaitan antar konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun kaitannya secara eksternal, yaitu matematika dengan bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Atau menurut para ahli yang akan kita bahas, yang pertama itu, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural menggunakan menurut National Council of Teachers Mathematics tahun 2000, koneksi matematika adalah keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antar matematika dengan disiplin lainnya, dan keterkaitan matematika dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat sebelumnya, menurut Korhad pada tahun 2012 mengatakan matematika terdiri atas beberapa cabang dan tiap cabang tidak bersifat tertutup yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi suatu hubungan sehingga peserta didik tidak memandang sempit terhadap matematika. Bila siswa dapat mengaitkan ide-ide matematis, maka pemahaman mereka akan menjadi lebih dalam dan bertahan lama. Nah, oleh karena itu, kemampuan koneksi matematis ini merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan pemahaman konsep matematika. Lalu, dari pendapat-pendapat tersebut, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwasanya koneksi matematika adalah hubungan atau keterkaitan antar topik matematika, keterkaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain, serta keterkaitan matematika dengan dunia nyata atau kegiatan belajar mengajar matematika. Selama siswa melakukan kegiatan koneksi matematika secara berlanjut dan terus-menerus, siswa akan melihat bahwa matematika bukan hanya serangkaian pengetahuan dan konsep yang terpisah, akan tetapi siswa dapat menggunakan pembelajaran di satu konsep matematika untuk memahami konsep matematika yang lainnya. Dalam artian lain, matematika berkaitan dengan materi yang dipelajari sebelumnya. Melalui koneksi matematika diharapkan wawasan dan pemikiran siswa akan semakin terbuka terhadap matematika. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan koneksi matematika menurut NCTM, di mana tujuan koneksi matematika di sekolah yaitu memperluas wawasan matematika
Dengan koneksi matematis ini, siswa diberikan materi yang mencakup berbagai aspek permasalahan. Maka pengetahuan siswa tidak selalu fokus pada materi yang sedang diajarkan saja. Dengan demikian, secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya menunjang pada peningkatan kualitas pengetahuan siswa. Kemudian yang kedua itu ada memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam proses pengajaran, sebaiknya materi-materi bisa dikaitkan satu sama lain, karena matematika tidak dianjurkan untuk menjadi beberapa topik yang terpisah, melainkan materi tersebut bisa dilibatkan pada materi yang berhubungan. Kemudian yang ketiga itu mengenal relevansi serta manfaat matematika baik di sekolah maupun luar sekolah. Dengan koneksi matematis, kemampuan koneksi matematika ini bisa digunakan di luar bidang matematika dan lebih lagi di kehidupan siswa sehari-hari. Kita akan lanjut ke indikator koneksi matematika atau matematis. Menurut ahli atau 5 ahli yang berpendapat mengenai indikator kemampuan koneksi matematika. Yang pertama itu ada dari Sumarto dan Utari. Ada mengemukakan 4 indikator. Kemudian menurut Sarbani tahun 2008 itu mengungkapkan ada 6 indikator. Kemudian Sugiman pada tahun 2008 itu ada 4 indikator. Kemudian Kusuma pada tahun 2008 itu ada 4 indikator, dan yang terakhir itu ada menurut NCTM pada tahun 2012 itu ada 3 indikator. Pada artikel ini menggunakan jenis mathematical connection untuk indikator NCTM, yaitu yang pertama memahami representasi dari konsep yang sama. Nah, di sini bagaimana siswa bisa memahami konsep yang sama dan yang sama dalam matematika, dan bagaimana siswa mampu menerjemahkan konsep yang sama dari materi yang berbeda. Kemudian yang kedua mengenal dan menggunakan keterhubungan di antara ide-ide matematika. Bagaimana siswa bisa menghubungkan materi-materi dalam suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ada contohnya nih, pada saat siswa diberikan masalah mencari luas permukaan, maka siswa harus bisa menggunakan berbagai ide untuk menyelesaikan masalah luas permukaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada memahami bagaimana ide-ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga berkaitan secara lengkap. Bagaimana siswa bisa menggunakan materi tersebut untuk memecahkan masalah yang diberikan secara keseluruhan. Contohnya, siswa diberikan masalah yang sama, yaitu menyelesaikan luas permukaan, tapi tidak diketahui semua sisinya. Hanya diberikan keterangan yang membantu untuk mendapat sisi yang tidak diketahui sebelumnya. Baru siswa bisa mengerjakan soal. Nah, penalaran sangat dibutuhkan gitu pada indikator ini. Nah, menurut NCTM sendiri ada 2 tipe umum koneksi matematika, yaitu modeling connection yang merupakan hubungan antara situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata dan itu merupakan hubungan antara 2 representasi yang ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Dari ketua tipe umum koneksi matematika ini diidentifikasi bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam 3 aspek kelompok, di mana aspek yang pertama itu aspek koneksi antar topik matematika. Nah, aspek ini dapat membantu siswa menghubungkan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan suatu situasi permasalahan matematika. Di sini ada soal mengenai sebuah persegi yang terletak tepat di dalam sebuah lingkaran. Jika persegi tersebut memiliki sisi 14 cm, tentukanlah jari-jari lingkaran dan luas yang diarsir. Kemudian, yang kedua itu ada aspek koneksi matematika dengan disiplin ilmu lain, di mana aspek ini menunjukkan bahwa matematika sebagai suatu disiplin ilmu, selain dapat berguna untuk pengembangan disiplin ilmu yang lain, juga dapat berguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi lainnya. Nah, di sini ada perhatikan soal berikut. Pak Ali mengendarai mobil dari rumah ke masjid dan kembali lagi ke rumahnya dengan rute perjalanan seperti pada gambar. Kemudian jika Pak Ali mengendarai mobil dengan kecepatan 44 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan Pak Ali untuk menempuh perjalanan tersebut? Yang terakhir itu ada aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari.
Aspek ini menunjukkan bahwa matematika dapat bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut merupakan contoh soalnya, di mana ada lapangan berbentuk persegi panjang, sisinya itu 10 meter. Di tengah lapangnya tersebut terdapat sebuah taman bunga berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter. Gambar sketsa lapangan tersebut dan hitungan luas lapangan yang tidak ditanami bunga. Nah, soal pertama ini mewakili indikator pertama tes koneksi matematika yang mengharapkan siswa mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan lebih dari satu konsep matematika. Kemudian, sedangkan soal yang kedua mewakili indikator kedua yang mengharapkan siswa mampu menyelesaikan soal yang diberikan dengan menyadari adanya konsep matematika dalam penyelesaiannya. Terakhir, soal yang ketiga mewakili indikator ketiga yang mengharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah sehari-hari dalam soal. Juga diperkuat dengan kemampuan siswa dalam memberikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat konsep matematika di dalamnya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kebiasaan belajar siswa. Kebiasaan belajar siswa atau kebiasaan adalah serangkaian tingkah laku yang dilakukan secara konsisten, secara berulang oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan belajar merupakan suatu proses yang perlu dilakukan oleh siswa agar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Tidak semua siswa yang belajar akan memperoleh hasil yang sama. Pasti setiap individu akan memiliki pemahamannya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli, di mana yang pertama itu ada menurut Zali pada tahun 2016, di mana kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang sudah menetap pada diri siswa, yaitu cara mengikuti pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Itu ada menurut Slameto pada tahun 2015 berpendapat bahwa kebiasaan belajar adalah cara-cara yang dipakai dalam belajar yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Kebiasaan belajar siswa tentu saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan indikator kebiasaan belajar itu ada banyak. Sementara itu, Slameto menguraikan kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar itu diantaranya ada pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, terus ada membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi, dan juga mengerjakan tugas. Kebiasaan belajar menurut Z pada tahun 2015, kebiasaan belajar yang efektif itu diperlukan oleh setiap individu dalam kegiatan belajarnya. Belajar akan membuat siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu, jadi lebih paham, mengerti, dan lebih meningkatkan daya ingat. Si ini menyebutkan kebiasaan belajar siswa yang baik dalam mencapai prestasi itu, yang pertama, belajar secara teratur setiap hari. Kemudian, yang kedua, mempersiapkan semua keluhan tadi pada malamnya sebelum keesokan harinya. Kemudian yang ketiga, senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat itu terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas tak terlupakan lagi. Dan yang kelima itu terbiasa mengunjungi perpustakaan untuk menambah bacaan atau menengok buku referensi mencari arti-arti dari istilah. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, kebiasaan belajar yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang akan belajar secara teratur, baik di sekolah ataupun di rumah, akan mengikuti proses belajar dengan jadwal yang telah ditentukan. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik akan selalu siap dalam proses belajar, baik itu dalam menyiapkan buku pelajaran dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam belajar. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai indikator kebiasaan belajar menurut Astri Megasari dalam Anjarini Ius Tiningrum pada tahun 2009. Menyatakan bahwa ada 7 indikator dalam kebiasaan belajar. Yang pertama itu ada menentukan target yang akan dicapai. Belajar ini bersifat keseluruhan dari materi, nilai, dan cara belajar harus memiliki struktur serta penyajian secara sederhana
agar siswa lebih mudah dalam menentukan target pencapaian belajar sesuai dengan tujuan instruksional. Kemudian, yang kedua itu ada membuat rencana belajar. Membuat dan menentukan rencana belajar agar konsep-konsep baru dapat dibedakan dengan apa yang telah dipelajari, mudah dipelajari dan dikuasai. Kemudian yang ketiga itu ada belajar rutin setiap hari. Belajar dengan penuh konsentrasi dan teratur tidak merusak. Yang merusak adalah menggunakan waktu tidur untuk belajar. Mengurangi waktu istirahat akhirnya akan merusak badan. Belajar sungguh-sungguh selama 4-8 jam sehari itu sudah dikatakan cukup. Kemudian yang keempat itu mengulangi bahan pelajaran. Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sudah membaca, tapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Agar dapat mengulang dengan baik, maka perlulah kiranya disediakan waktu untuk mengulang dan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Lalu yang kelima itu ada membaca buku. Membaca itu besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah membaca. Agar dapat belajar dengan baik, maka perlulah membaca dengan baik pula, karena membaca adalah alat belajar. Kemudian, yang keenam itu ada mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes atau ulangan, atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Nah, agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlu mengerjakan tugas dengan sebaik-baik. Tugasnya itu dapat berupa mengerjakan PR, menjawab soal latihan buatan sendiri, soal dalam buku pegangan, tes atau ulangan harian, ulangan umum, dan ujian. Kemudian yang terakhir itu ada membuat catatan. Membuat catatan ini memerlukan pemikiran, jadi tidak sama ya dengan menyalin. Catatan itu harus merupakan outline dan rangkuman yang memberi gambaran tentang garis-garis besar dari pelajaran itu. Gunanya adalah membantu kita untuk mengingat pelajaran. Jadi sewaktu belajar kita harus telah mencoba memahami dan mencantumkan isi pelajaran. Selanjutnya itu ada instrumen dari penelitian untuk kebiasaan belajar, yaitu ada angket. Di mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket serta wawancara. Angket ini berupa soal yang dikembangkan berbentuk pertanyaan, dan wawancara juga sama bentuk pertanyaan kepada siswa secara langsung. Skalanya itu ada pilihan SL yaitu selalu, kemudian SL sering, KK kadang-kadang, dan TP tidak pernah. Dan di sini ada 20 soal untuk mengukur indikator dari kebiasaan belajar baik siswa. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, baik itu mengenai kebiasaan belajar siswa ataupun kemampuan koneksi matematis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.